Publik heran kenapa Indonesia yang memiliki segudang persenjataan dan pasukan yang mumpuni tidak mengerahkan alutsistanya membasmi KKB Papua. Bahkan survei Global Firepower 2019 menempatkan kekuatan militer Indonesia di peringkat ke-16 dunia dari 137 negara. Indeks kekuatan militer Indonesia berada di level 0,2804. Posisi Indonesia di bawah Pakistan, tetapi unggul dibandingkan Israel maupun Korea Utara. Melansir dari Intisari, prajurit TNI sebenarnya dapat dengan mudah melumpuhkan KKB Papua. Hal ini lantaran TNI Angkatan Darat mempunyai helikopter tempur jenis AH-64E Apache Guardian buatan Amerika yang dibeli pada Desember tahun 2017 lalu. Sebagai helikopter tempur yang berfungsi untuk menghancurkan tank dan sasaran berat, heavy target lainnya, Apache dilengkapi rudal-rudal api neraka yang dikenal sebagai AGM-114 Hellfire. Tidak hanya tank yang bisa dihancurkan Apache, helikopter musuh bahkan jet tempur lawan dapat dirontokkan oleh Apache menggunakan rudal-rudal M92 Stinger. Sedangkan untuk menghantam sasaran berupa sekelompok pasukan gerilya bersenjata, Apache juga bisa melumpuhkan gerilya atau KKB menggunakan senapan mesin Gatling, M230 Chain Gun. Jika Gatling milik Apache sampai ditembakkan ke arah KKB, sulit sekali ada yang bisa lolos karena Gatling bisa menembakkan ribuan peluru dalam 1 menit. Lantaran mengerikannya Apache jika digunakan dalam peperangan, maka Amerika biasanya melarang penggunaan Apache untuk melawan tentara pemberontak yang notabene masih warga negara bersangkutan. Jika larangan Amerika dalam MOU negara pembeli Apache sampai dilanggar, maka akan segera diterapkan embargo senjata, khususnya penghentian penyediaan suku cadang dan persenjataan Apache. Biasanya negara pengguna heli Apache oleh Amerika hanya diizinkan memakai helikopter Apache dalam peperangan melawan negara-negara bukan sekutu Amerika. Maka, jika TNI AD tidak pernah sama sekali menggunakan Apache, misalnya hanya untuk sekedar menakut-nakuti KKB seperti yang ada di Papua karena memang terkait larangan dari Amerika. Lagi pula, TNI juga memiliki aturan sendiri untuk menggunakan alutsista canggihnya dan bukan asal memberangkatkan piranti tempurnya ke daerah konflik. Apabila TNI harus menggunakan alutsistanya seperti tank dan heli Apache ke daerah konflik di tanah air, maka pemerintah dengan persetujuan DPR juga harus membuat payung hukum berupa status operasi darurat militer. Tujuannya adalah agar operasi militer TNI legal dan sesuai koridor HAM. Jadi selama pemerintah menjeniskan bahwa orang-orang bersenjata yang berusaha merongrong keamanan RI hanya disebut sebagai KKB, maka yang diturunkan juga hanya pasukan Polri yang di-backup oleh sejumlah pasukan TNI. Dengan demikian, berdasarkan legalitas dari pemerintah RI dan adanya larangan dari Amerika, maka heli Apache TNI AD yang jumlah totalnya 8 unit memang tidak sembarangan digunakan. Apalagi tujuan utama pembelian heli Apache sebenarnya memang untuk mempertahankan keutuhan NKRI dari ancaman serangan negara lain dan bukan dari dalam negeri sendiri. Dari sisi taktik dan strategi militer jika terjadi peperangan, heli-heli Apache akan menjadi pelindung efektif bagi tank-tank Leopard 2 TNI sekaligus penghancur bagi tank-tank lawan. Selain itu dalam situasi damai, heli-heli Apache juga berfungsi sebagai alutsista untuk menjaga ruang udara RI.
Senada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan, pemerintah akan menggunakan pendekatan kesejahteraan untuk menyelesaikan persoalan separatisme di Papua.